Jangan memiliki saham yang akan menyebabkan Anda panik dan melemparnya bila harganya jatuh hingga 50%. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Baca Buku. Bab 3. Pertahankan temperamen yang tepat. Biar saja orang-orang bertindak berlebihan dalam merespon pasar, saran Buffett. Berpikirlah jernih saat orang lain tidak melakukannya, dan Anda akan memperoleh keuntungan. Meskipun sederhana dan mudah dipahami, filosofi investasi Buffett tidak mudah untuk dilaksanakan. Begitu Anda membekali diri Anda dengan pemahaman mengenai pendekatan Buffett, hal terpenting yang harus dikembangkan selanjutnya adalah temperamen yang tepat untuk menjadi investor yang handal. Temperamen yang tepat artinya mempertahankan akal sehat Anda setiap saat. Artinya, memiliki pola pikir yang tepat pada saat Anda harus menghadapi berita buruk atau kemunduran yang tak terelakkan yang mengancam saham yang Anda miliki. Tekad baja dan sikap yang tenang diperlukan ketika segala sesuatu terlihat memburuk. Namun, temperamen yang tepat juga berarti mempertahankan pikiran Anda tetap jernih pada situasi-situasi yang ekstrim lainnya. Misalnya, ketika pasar saham melonjak dan orang-orang di sekitar Anda mulai tamak dan lepas kendali. Temperamen Anda harus terus memainkan peran ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Apa yang akan Anda lakukan ketika harga saham Anda menurun tajam? Apakah Anda akan panik dan menjual saham-saham tersebut? Apa yang akan Anda lakukan apabila dihadapkan pada peristiwa politik atau ekonomi makro yang besar seperti perang, resesi, atau penurunan tajam indeks Dow Jones? Apa yang akan Anda lakukan jika perusahaan yang menerbitkan saham-saham yang Anda miliki mengalami kuartal atau tahun buruk yang tak terelakkan? Apakah Anda akan terpaku pada harga saham harian atau sebaliknya, berfokus pada hal-hal pokok dan hasil bisnis jangka panjang? Bagaimana reaksi Anda jika seorang ahli Wall Street memprediksi adanya penurunan dan pesimisme atas saham Anda atau atas pasar saham secara umum? Apa yang akan Anda lakukan jika para praktisi investasi yang tengah berada pada situasi pasar yang memburuk atau membubung terdorong oleh entah itu antusiasme atau depresi spekulatif dan terserap ke dalam lubang ketakutan ataupun ketamakan yang tak terkendali, seperti halnya yang terjadi pada masa meluapnya investasi di bisnis internet? Ben Graham, dosen Buffett di Columbia, pernah berkata, problem utama bagi investor, bahkan bisa dikatakan musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Apakah Anda akan menjadi musuh terbesar Anda sendiri? Reaksi dan respon Anda terhadap perkembangan-perkembangan ini akan memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan kesuksesan investasi Anda. Investor yang bijak akan tetap tenang menghadapi peristiwa-peristiwa negatif. Apakah Anda akan melempar saham Anda ke bursa ketika harga turun, atau justru menunggu untuk mengambil keuntungan dari peluang potensial yang ada dan membeli lebih banyak saham ketika sedang obral? Buffett mempunyai rambu-rambu yang jelas yang harus Anda terapkan pada diri Anda. Jika Anda adalah seseorang yang cenderung frustasi bila salah satu investasi Anda kehilangan setengah nilainya dalam waktu semalam, Anda tidak semestinya berada di pasar saham. Anda harus mempunyai keterampilan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang sehat dan kemudian punya keyakinan untuk mempertahankannya ketika yang lain tidak melakukannya. Buffett mengatakan hampir tidak pernah masuk akal untuk menjual sebuah perusahaan bagus dalam situasi yang syarat dengan ketakutan. Jangan memiliki saham yang akan menyebabkan Anda panik dan melemparnya bila harganya jatuh hingga 50%. Berkshire Hathaway mengalami masa terburuknya pada tahun 1999 ketika Nasdaq mengalami puncak euforia saham internet di akhir 1990-an.
Gaya kuno Buffett untuk tetap bersabar menginvestasikan modalnya pada perusahaan-perusahaan berteknologi rendah dianggap usang. Penolakannya untuk membeli saham panas perusahaan berteknologi tinggi membuat metodenya tidak relevan. Begitulah kata para pakar. Investasi nilai diibaratkan dinosaurus, dan transaksi harian adalah yang paling populer pada saat itu. Konsekuensinya, pada bulan Maret tahun 2000, harga saham-saham A yang dimiliki Berkshire Hathaway jatuh hingga 50% menjadi 40.000 US dollar per lembar. Dari sebelumnya 84.000 US dollar per lembar. Meskipun bisnis tersebut masih solid dan masa depannya aman, pemegang saham yang panik melempar saham Berkshire Hathaway mereka. Mereka bertindak berdasarkan emosi seolah-olah angin topan tengah menghantam Berkshire Hathaway dan mereka terjun keluar kapal, bukannya memperketat pegangan mereka. Apa maksud dari pendekatan Buffett? Maksudnya adalah melihat penurunan harga saham sebesar 50% sebagai peluang untuk membeli. Ini berarti tetap memperhatikan fundamental dari perusahaan di mana Anda menginvestasikan uang dan bukan terpaku pada fluktuasi pasar yang terus berubah. Jika para investor mengindahkan nasihat ini dan membeli Berkshire pada saat sahamnya turun sampai 50%, mereka akan mendapat banyak keuntungan ketika harga saham melonjak tinggi pada tahun 2004 hingga 97.000 US dollar per lembar. Memang akan sangat mudah bagi Anda untuk kehilangan kesabaran pada situasi pasar yang memanas. Bahkan lebih sulit lagi untuk tetap bersikap tenang ketika harga jatuh. Dan para ahli serta sampul majalah memprediksi kelesuan dan pesimisme. Bahkan, hal termudah untuk dilakukan dalam situasi seperti itu adalah bersikap panik. Ketika Anda memiliki saham dari perusahaan yang bagus, pertahankanlah. Jika seseorang ingin menjual saham tersebut kepada Anda dengan harga yang sangat murah, belilah. Ketika Buffett berusia 22 tahun, dia telah memiliki sekitar 350 saham Geico Insurance yang bernilai sekitar 15.000 US dollar. Kemudian dia memutuskan untuk menjual seluruh saham itu. Belakangan dia mengetahui bahwa jika dia mempertahankan saham-saham tersebut, 20 tahun kemudian semua saham itu akan bernilai kira-kira 1,3 juta dolar. Melalui pengalaman ini dan pengalaman lainnya, Buffett merasakan pil pahit dari menjual bagian sahamnya atas perusahaan yang menurutnya hebat. Kemudian dia memperbaiki kesalahannya dengan membeli kepemilikan utama dari Geico pada tahun 1976. Dan dengan membeli keseluruhan perusahaan pada tahun 1996. Berikut ini 3 saran yang akan membantu Anda melalui masa-masa yang cerah dan suram. Yang pertama, pertahankan saham di bisnis-bisnis hebat. Jangan terbawa arus dengan mentalitas penyerbuan, entah untuk masuk atau keluar dari pasar. Belilah saham perusahaan-perusahaan yang hebat dan pertahankan selama bertahun-tahun. Jangan beli dan jual saham dengan terburu-buru. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak investasi yang dilakukan seseorang, kecenderungannya untuk merugi lebih besar. Dan tentu akan lebih banyak komisi ekstra yang harus dibayarkan. Kenali diri Anda. Jangan beli saham jika Anda tidak kuat menghadapi kenyataan bila nilainya turun setengah. Artinya, Anda harus memiliki kesabaran dan disiplin untuk mempertahankan saham perusahaan yang mempunyai manajemen dan fundamental yang kuat. Jangan pernah membuat keputusan investasi karena saran orang lain. Tutup telinga Anda ketika mendengar tips-tips panas tentang saham dari orang-orang yang pintar ngomong doang dan pihak lain yang mungkin punya kepentingan terhadap posisi saham tertentu. Kerjakan PR Anda dan berpikirlah untuk kepentingan Anda sendiri. Untuk dapat sukses di pasar, ujar Buffett, Anda hanya memerlukan kecerdasan rata-rata. Namun di samping itu, Anda harus memiliki temperamen yang dapat membantu Anda mengatasi badai dan bertahan pada rencana jangka panjang Anda.
Jika bisa tetap tenang saat orang-orang di sekitar Anda panik, Anda akan berhasil.